Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, di sini materi yang akan kami bawakan yaitu pemberdayaan ekonomi pedesaan. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Nona Amelia Koribima, dan teman-teman saya yaitu Tresia Atapukan, Paskalia Tutuwara, dan Maria Alexandra Elsie Klau. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu pendahuluan, dan kedua analisis situasi ekonomi pedesaan, yang ketiga identifikasi potensi dan masalah pemberdayaan ekonomi pedesaan, yang keempat yaitu strategi pemberdayaan ekonomi pedesaan, yang kelima implementasi program pemberdayaan ekonomi pedesaan, dan yang keenam yaitu kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Jadi, ekonomi pedesaan merupakan peranan penting dalam membangun pembangunan nasional suatu negara. Pemberdayaan ekonomi pedesaan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat pedesaan dalam mengelola suatu sumber daya yang mereka miliki. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, masyarakat desa dapat mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Jadi pemberdayaan ekonomi pedesaan itu sangat penting dilakukan karena ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor ketimpangan ekonomi. Jadi ketimpangan ekonomi adalah suatu daerah perkotaan dan pedesaan yang masih sangat nyata di banyaknya di suatu negara. Jadi daerah perkotaan itu seringkali menikmati infrastruktur yang lebih baik. Jadi suatu akses yang lebih besar juga terhadap layanannya di pedesaan tersebut. Yang kedua itu ada kemiskinan di pedesaan. Jadi yang dimaksudkan dari kemiskinan di pedesaan ini adalah sebagian besar penduduk miskin dunia tinggal di daerah pedesaan. Tanpa intervensi yang tepat, masyarakat pedesaan seringkali terperangkap dalam siklus kemiskinan. Akibatnya ini karena adanya kurangnya akses terhadap pendidikan, layanan, kesehatan, dengan peluang kerja yang kurang efektif atau kurang memadai. Terus yang ketiga itu ada ketahanan pangan. Jadi yang dimaksud dari ketahanan pangan ini adalah suatu daerah pedesaan adalah pusat produksi pangan dengan memberdayakan ekonomi pedesaan, produktivitas pertanian, dan dapat ditingkatkan yang secara langsung berkontribusi pada ketahanan pangan suatu pedesaan. Yang poin keempat itu ada imigrasi urban yang tidak terkendali. Jadi yang dimaksudnya ini adalah kurangnya peluang ekonomi di pedesaan dan dapat mendorong banyak orang untuk berimigrasi ke kota yang dapat menyebabkan tekanan sosial dari penduduk setempat atau dari ekonomi di perkotaan, di daerah perkotaan, pemberdayaan ekonomi pedesaan, dan mengurangi arus imigrasi dengan menciptakan peluang kerja yang lebih efektif atau menciptakan peluang kerja yang lebih lokal. Yang poin kelima itu ada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, dimaksud dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan ini adalah maksudnya pengembangan ekonomi pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan dapat membantu memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan, sekaligus dapat memastikan penggunaan sumber daya alam yang lebih bijaksana dan lebih efisien, terus dapat merujuk kepada faktor-faktor tersebut. Jadi ada beberapa tantangan juga dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan ini. Jadi yang pertama itu ada infrastruktur yang kurang memadai. Terus yang kedua itu ada akses terbatas ke pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga itu ada modal dan pembiayaan yang terbatas. Yang keempat itu ada pasar yang terbatas. Yang kelima itu ada perubahan iklim dan bencana alam. Terus sementara itu juga ada poin lagi tentang
tantangan yang ada dan terdapat juga peluang bagi pemberdayaan ekonomi pedesaan. Jadi tantangannya itu adalah tantangan peluangnya itu adalah yang pertama ada teknologi dan inovasi. Jadi penggunaan teknologi baru dalam pertanian dan usaha kecil dapat meningkatkan produktivitas yang lebih efisiensi. Yang kedua itu ada kemitraan dan kolaborasi. Jadi kerjasama dengan organisasi non pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional yang dapat membawa sumber daya dan pengetahuan baru dari suatu desa tersebut. Dan yang ketiga itu ada pemberdayaan perempuan. Jadi maksudnya itu pemberdayaan perempuan dalam ekonomi perdesaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan di desa tersebut. Jadi yang keempat itu ada ekowisata dan agrowisata. Jadi ini adalah pengembangan ekowisata dan agrowisata dapat menciptakan peluang ekonomi baru yang lebih berkelanjutan lagi. Terus ada juga tujuan yang ingin dicapai dengan pemberdayaan dari materi ekonomi pedesaan ini. Nah, jadi itu ada beberapa tujuannya. Yang pertama itu ada peningkatan pendapatan, yang kedua kesejahteraan masyarakat, yang ketiga peningkatan ketahanan pangan, yang keempat pengurangan ketimpangan, dan yang kelima itu ada pengembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan, dan yang keenam itu ada penguatan komunitas. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada analisis situasi ekonomi pedesaan. Nah, di sini analisis situasi ekonomi pedesaan yang dimaksud yaitu kita mengetahui dinamika dan juga potensi yang dimiliki oleh suatu pedesaan tersebut. Nah, di sini analisis ini bertujuan untuk kita dapat mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, potensi dan juga ancaman peluang yang dimiliki oleh desa tersebut, sehingga kita dapat mengetahui strategi yang harus dikembangkan untuk pembangunan desa tersebut. Di sini ada beberapa aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan dan juga perkembangan dari ekonomi pedesaan ini. Yang pertama yaitu sektor pertanian dan juga non pertanian. Nah, yang pertama yaitu sektor pertanian. Nah, di sini sektor pertanian yang dimaksud yaitu berbagai kegiatan budidaya tanaman, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan yang menjadi tulang punggung ekonomi di wilayah pedesaan. Yang kedua yaitu sektor non pertanian. Nah, di sini sektor non pertanian yang dimaksud yaitu berbagai kegiatan seperti industri-industri kecil, kerajinan, dan juga perdagangan, pariwisata, dan juga jasa-jasa lain yang semakin berkembang dan memberikan kontribusi terhadap perdagangan dan lapangan kerja di pedesaan-pedesaan. Nah, yang kedua yaitu untuk pembangunan desa. Desa memiliki badan usaha milik desa atau sering disebut dengan BUMDes. Nah, BUMDes ini memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan potensi perekonomian desa. Manfaat dari BUMDes ini seperti meningkatkan kapasitas dari desa dan juga meningkatkan usaha-usaha yang baik. Nah, dari usaha-usaha yang baik ini juga akan terbentuknya lapangan pekerjaan untuk para masyarakat tersebut. Yang selanjutnya yaitu menyediakan sarana prasarana untuk pasca panen dari hasil pertanian, dan juga bantuan permedisan yang diperlukan dan juga memperluas akses pasar. Yang ketiga yaitu demografi dan tenaga kerja di pedesaan sangat krusial. Nah, hal ini yang dimaksud meliputi komposisi usia dari penduduk, tingkat pendidikan yang ditempuh, migrasi, serta karakteristik angkatan kerja seperti tingkat partisipasi, jenis pekerjaan, dan juga produktivitas. Nah, analisis mendalam terhadap ketiga aspek ini membantu kita untuk mengidentifikasi potensi-potensi dan juga tantangan yang harus dihadapi untuk membangun perekonomian dari pedesaan tersebut.
Baik, kita masuk ke materi yang berikut, yaitu tentang mengidentifikasi potensi dan masalah pemberdayaan ekonomi pedesaan. Nah, pemberdayaan ekonomi di desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tetapi sebelum kita bisa memberdayakan, kita harus tahu dulu apa saja sih potensi yang ada dalam desa tersebut dan masalah apa yang harus kita selesaikan. Nah, yang pertama kita lihat dari segi potensi. Yang pertama itu ada sumber daya alam, di mana desa mempunyai lahan pertanian yang subur. Ini cocok untuk dijadikan sebagai penanaman padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua itu ada di sektor perkebunan, ada potensi besar seperti kopi, teh, karet, sampai dengan kelapa sawit. Nah, peternakan juga berkembang, misalnya sapi, kambing, ayam, bahkan perikanan air tawar. Yang berikut kita lihat dari potensi yang kedua, yaitu sumber daya manusia, di mana banyak anak muda di desa yang sudah menempuh pendidikan dasar hingga menengah, dan warga dari desa juga mempunyai keterampilan yang tradisional seperti bertani, membuat kerajinan, sampai mengolah makanan. Nah, yang potensi yang ketiga itu ada sosial budaya, di mana desa memiliki tradisi dan kearifan lokal yang kuat, terutama dalam pertanian dan adat istiadat. Yang keenam itu kita bisa mengidentifikasi beberapa masalah. Di antaranya yang pertama adalah kemiskinan dan ketimpangan, di mana banyak desa yang tingkat kemiskinannya itu tinggi karena mereka bergantung pada pertanian tradisional. Selain itu ada ketimpangan pendapatan dan akses antar kelompok masyarakat di desa. Nah, yang kedua itu ada masalah infrastruktur yang terbatas, di mana jalan-jalan banyak yang rusak, apalagi saat musim hujan, listrik sering padam atau tidak merata, bahkan akses internet terbatas. Padahal itu penting sekali buat ekonomi digital. Nah, yang ketiga itu ada masalah akses ke pasar, di mana masyarakat desa sering kesulitan menjual hasil produksinya karena pasar jauh, transportasi mahal, dan juga jaringan distribusinya lemah. Desa mempunyai potensi besar, tetapi juga memiliki tantangan yang besar. Kalau kita bisa mengatasi masalah seperti ini, seperti infrastruktur dan akses ke pasar, maka pemberdayaan ekonomi desa akan bisa berhasil. Kuncinya adalah kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Baik, saya Teresia Atapukan akan menjelaskan terkait strategi pemberdayaan ekonomi pedesaan. Nah, yang pertama pengembangan sektor pertanian, yaitu dengan meningkatkan produktivitas, akses pasar, dan teknologi pertanian guna mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Yang kedua, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, yaitu dengan memberikan pelatihan, akses permodalan, dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi UMKM terhadap ekonomi. Yang ketiga, pemanfaatan potensi lokal, yaitu dengan menggali dan mengelola sumber daya alam, budaya, dan kearifan lokal sebagai basis pembangunan ekonomi dan pariwisata daerah. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan keterampilan guna menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing. Nah, materi selanjutnya implementasi program pemberdayaan ekonomi pedesaan. Yang pertama, identifikasi potensi lokal, yaitu dengan menemukan kekuatan ekonomi khas desa. Yang kedua, pembinaan dan pelatihan, yaitu dengan meningkatkan kapasitas dan keterampilan warga. Yang ketiga, pemberian bantuan dan modal usaha, yaitu dengan mendukung pengusaha lokal dengan dana dan sarana. Yang keempat, pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu dengan membangun fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Yang keempat, penggalangan dana dan kerjasama, yaitu dengan menggandeng mitra dan sumber pendanaan. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi, yaitu mengukur hasil dan perbaikan program secara berkala. Baik, sekian presentasi materi dari kelompok kami. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi perdesaan adalah kunci utama dalam menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Nah, dari berbagai potensi yang dimiliki desa, baik dari sektor pertanian, peternakan, hingga pariwisata, pemberdayaan ini bisa menjadi jalan keluar dari kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Namun kita juga tidak bisa menutup mata terhadap tantangan besar seperti keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan dan pelatihan, akses ke modal, serta kerentanan terhadap perubahan iklim. Nah, untuk itu dibutuhkan pendekatan yang terpadu dan holistik seperti pemerintah sebagai fasilitator, swasta sebagai mitra penggerak ekonomi, dan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan. Nah, melalui program yang tepat, pelatihan yang memadai, serta dukungan akses pasar dan teknologi, kita dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat ketahanan pangan nasional, mengurangi migrasi ke kota, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dari akar rumput, dan mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.